Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dini Fajira Syabrani dengan NIM C1C022087. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akuntansi syariah. Kali ini mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah serta konsep dasar akuntansi menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIV. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kita perlu bahas pertama kali adalah kerangka konseptual akuntansi itu sendiri. Merupakan suatu sistem yang melekat dalam dengan tujuan-tujuan dasar yang mengasah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan prinsip akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Selanjutnya, kerangka dasar sendiri digunakan sebagai penyusunan penyajian laporan keuangan yang terbentuk karena perbedaan karakteristik antara bisnis dan berlandaskan pada syariah dan bisnis konvensional. Nah, kerangka ini dibuat oleh sering disebut dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Adapun tujuan dan peranannya yaitu untuk menyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melakukan pelaksanaan tugas untuk standar, kemudian penyusunan laporan yang kedua, penyusunan laporan keuangan agar dapat menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan pendapat oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku secara umum. Yang keempat, tujuan dan peranan dari kerangka sendiri adalah untuk memudahkan para pemakai keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu dan apakah sudah sesuai sama standar atau tidak. Adapun pemakai kebutuhan informasi, yang pertama tentunya investor yang sedang berinvestasi dan investor potensial yang akan datang. Yang kedua, pemilik dana card. Yang ketiga, ada pemilik dana syirka temporer. Yang keempat, pemilik dana titipan. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, serta sedekah. Kemudian yang kelima ada pembayar dan penerima zakat, infak. Yang keenam ada pengawas syariah. Kemudian karyawan perlu memakai informasi laporan keuangan. Kemudian ada pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah sendiri gunanya untuk melihat pajak. Kita lanjut ke paradigma, asas, dan karakteristik. Paradigma transaksi syariah sendiri berdasarkan bahwa alam semesta atau seisinya yang diciptakan oleh Allah semata-mata itu sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi manusia untuk hidup sejahtera dan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Nah, asas ekonomi syariah sendiri berdasarkannya ada 5. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, keadilan atau adalah. Yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat, ada keseimbangan atau tawazun. Yang kelima, ada universalisme atau syumuliyah. Itu artinya menyeluruh. Kemudian untuk karakteristiknya ada 12. Yang pertama, transaksi syariah itu hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho antara yang bersangkutan, baik itu pembeli maupun penjual. Yang kedua, prinsip kebebasan dengan saling paham tadi dan saling ridho. Kemudian yang ketiga, dalam transaksi syariah, uang dipandang hanya sebagai alat tukar saja, bukan
barang komoditas yang dijual belikan seperti pada akuntansi konvensional atau transaksi konvensional. Yang keempat, tidak terdapat riba. Yang kelima, tidak ada unsur zalim. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisyir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Kesembilan, tidak ada prinsip nilai waktu uang. Kemudian yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi. Kemudian yang ke-11, tidak berdasarkan rekayasa permintaan atau sering disebut dengan najasi atau rekayasa penawaran atau iktikar. Yang ke-12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau disebut dengan istilah riswah. Adapun tujuan laporan keuangan, bentuk, asumsi dasarnya, dan karakteristik kualitatifnya sebagai berikut. Tujuan utama laporan keuangan sendiri adalah untuk menyediakan informasi menyangkut laporan kinerja maupun keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan syariah tadi agar dapat bermanfaat bagi pemakainya, baik investor, kemudian manajemen, karyawan, dan selainnya yang tadi telah disebutkan dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, dari tujuan utama tadi dikembangkan lagi menjadi 4 tujuan lain, yaitu laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, informasi kepatuhan prinsip syariah tadi dan informasi aset, kewajiban, dan unsur lain dalam transaksi syariah. Jadi laporan keuangan itu untuk menginformasikan apakah entitas tersebut sudah patuh pada prinsip syariah atau belum. Kemudian yang ketiga, membantu untuk mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam pengamanaan dana. Jadi apakah entitas syariah tersebut sudah benar-benar menggunakan dana yang telah dititipkan oleh masyarakat kepadanya sesuai prinsipnya. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi ini untuk transaksi syariah yang berbau investasi seperti sukuk. Kemudian bentuk laporan keuangan dari transaksi syariah sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ada posisi keuangan atau neraca, yang kedua ada kinerja entitas dalam laporan rugi laba, yang ketiga ada perubahan posisi keuangan, yang keempat ada informasi lain misalnya laporan penjelasan dari setiap aset, kemudian yang kelima ada catatan dan schedule tambahan. Kemudian asumsi dasar yang dipakai dalam laporan keuangan syariah, yang pertama ada dasar akrual, kemudian yang kedua ada kelangsungan usaha. Jadi kalau dasar akrual itu mencatat langsung kejadian. Kemudian kalau kelangsungan usaha sendiri, apakah entitas syariah itu akan dilanjutkan ke tahun yang akan datang, bagaimana prospeknya. Kemudian karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam akuntansi syariah sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik yang pertama dapat dipahami. Jadi informasi dalam laporan keuangan itu dapat dipahami oleh para pemakainya tadi. Kemudian yang kedua, relevan. Laporan keuangan harus relevan agar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi harus sesuai. Kemudian yang ketiga tuh, laporan keuangan itu harus andal. Keandalannya harus bebas dari hal-hal yang menyesatkan. Kemudian dari kesalahan material atau salah saji dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Yang keempat, laporan keuangan sendiri dapat dibandingkan secara antar periode laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lain dalam satu entitas syariah maupun beda periode, dan dapat efektifkan kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan. Maksud tren di sini apakah tren saat ini sedang
sektor di keuangan syariah itu sedang baik atau tidak, dan berhubungan juga dengan daya beli. Kemudian kita lanjut ke pengukuran unsur laporan keuangan dan jenis laporan keuangan bank syariah. Nah, ini sendiri diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 100/01. Pengukuran laporan keuangan sendiri didasari oleh yang pertama biaya histori atau historical cost, yang kedua biaya kini atau current cost, yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian, disebut juga dengan realizable statement value. Kemudian jenis laporan keuangan bank syariah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 100/01, yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima ada laporan perubahan dana investasi terikat, yang keenam ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang kedelapan ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang kesembilan ada catatan atas laporan keuangan. Adapun konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikiran Islam, seperti yang kita tahu bahwa AAOIV ini merupakan suatu organisasi yang mengatur transaksi syariah, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini bersifatnya tuh internasional. Nah, AOIV ini telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2, di mana tujuan dari akuntansi keuangan menurutnya yaitu yang pertama, digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, untuk membantu bank dan lembaga keuangan syariah dalam memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengaturnya. Yang ketiga, membantu memandu manajemen untuk memuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi. Dan yang kelima, untuk mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Nah, ini ada pemakai laporan keuangan menurut AOIV, di mana dibagi menjadi 7. Yang pertama, pemakaian laporan keuangan itu ada pemegang saham, yang kedua ada pemegang investasi, yang ketiga ada pemilik dana atau bagi deposan bank, kemudian pemilik dana tabungan, yang kelima ada pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam ada pengelola zakat atau amil zakat, yang ketujuh pihak yang mengatur. Ini bisa berupa pemerintah. Kemudian paradigma dan asas laporan keuangan menurut AOIV, yang pertama itu tidak boleh adanya bunga dan perdagangan yang tidak halal. Jadi dalam perdagangannya itu harus halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Harus terdapat keadilan dalam pihak yang bersepakat dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, tidak boleh memasukkan hal yang belum pasti atau keadaannya yang tidak jelas. Ini yang bersifat spekulasi, itu tidak boleh ada dalam keuangan syariah. Kemudian, mempertimbangkan prinsip al-maqasid dan al-masali. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan sendiri dibagi menjadi 7, berbeda sama yang tadi ya. Yang ini laporan keuangannya tuh ada laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan laba, kemudian yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada laporan perubahan investasi yang dibatasi dan efek ekuivalennya, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan,
Yang ketujuh adalah laporan sumber dan penggunaan dana kertasan. Adapun syarat kualitatif laporan keuangan dan beberapa pemikiran ke depan yaitu yang pertama, laporan keuangan itu harus relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Kemudian untuk pemikiran ke depannya yaitu tentang mengenai neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet, dan yang kedua laporan nilai tambah atau value added statement. Sekian dari saya pemaparan materinya tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada yang kurang dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.